Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah dari Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu sejarah asal-usul Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak berikut ini. Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Banjarnegara berbatasan dengan Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sisi timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Sejarah atau riwayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara bermula saat seorang tokoh masyarakat bernama Kiai Maliu melihat keindahan alam di daerah Kali Merawu. Sejak saat itulah Kiai Maliu mendirikan sebuah rumah di daerah tersebut. Kemudian disusul sekelompok orang yang membuat rumah-rumah di sekitar rumah Kiai Maliu sehingga membentuk suatu perkampungan yang besar. Perkampungan itu semakin ramai oleh warga pendatang hingga menjadi sebuah desa. Desa baru itu dinamakan Banjar sesuai dengan kondisi daerahnya yang berupa sawah berpetak-petak. Kemudian atas dasar musyawarah penduduk desa, Kiai Maliu diangkat menjadi kepala desa dan dikenal dengan nama Kiai Ageng Maliu Petinggi Banjar. Kemajuan desa Banjar semakin meluas ke berbagai daerah karena kepemimpinan Kiai Maliu yang baik terhadap warganya. Suatu hari, Kiai Maliu kedatangan tamu Kangjeng Pangeran Giri Wasiat, Panembahan Giripit, dan Nyai Sekati. Mereka bertiga adalah keturunan Sunan Giri yang sedang mengembara untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah selatan. Sejak kedatangan mereka, desa Banjar semakin ramai dan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Begitu juga Kiai Ageng Maliu yang semakin bertambah keilmuannya untuk menata desa Banjar dengan pengetahuan agama Islamnya. Hingga kemudian desa Banjar menjadi wilayah yang sangat luas dan menjadikannya sebuah kabupaten Banjarnegara. Kabupaten bagian selatan Jawa Tengah yang terkenal dengan dawet ayunya ini berbatasan dengan Kabupaten Batang, Pekalongan, Kebumen, Wonosobo, Banyumas, serta Purbalingga. Seiring dengan berjalannya waktu dalam perang Diponegoro, Raden Tumenggung Dipoyudo keempat berjasa kepada pemerintah Mataram, sehingga diusulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjar Watu Lembu. Usul tersebut pun disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kesultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini, diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar saat itu atau sekarang kota Banjarnegara menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan pesawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah pesawahan atau Banjar inilah didirikan ibu kota kabupaten atau negara yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar artinya sawah, negara artinya kota. Raden Tumenggung Dipoyudo menjabat bupati sampai tahun 1846. Kemudian diganti Raden Adipati Diponingrat tahun 1878 hingga pensiun.
Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Nah, sekilas seperti itu asal mula nama Banjarnegara dan juga sekilas sejarah berdirinya Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kisah atau cerita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak kisah atau cerita lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.